Tuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sekalian, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji, menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah penguasa langit dan bumi, hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, panjinya berkibar sampai ke langit tinggi, walaupun kita semua harus terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, nggak boleh ada dua matahari walaupun bulan pudar cahayanya, nggak boleh kecabut iman dari sanubari walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggal 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal cuma surga dan neraka. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad. Nabi itu manusia yang paling berani, paling punya nyali, paling baik hati, baik budi, bicara dengan nurani. Nabi itu manusia yang tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari. Gak pernah korupsi, gak pernah main judi, baunya mewangi, mengalahkan kasturi dan melati, senyumnya berseri, mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti, suami yang paling sayang istri, pemimpin yang paling menginspirasi, penguasa yang paling berprestasi, Nabi. Nabi pimpin kita semua dengan cinta, dengan keteladanan. Sehingga budak yang hina bisa menaklukkan dunia. Sehingga pengembala domba bisa meruntuhkan Kisra Persia, menghancurkan Imperium Yunani, meruntuhkan Bizantium Romawi dengan cinta dan keteladanan. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke materi, tadi menarik apa yang dibaca oleh Ananda Emir ya. Saya nggak tahu apa tadi semuanya buka Quran, kecuali yang udah hafal ya. Karena di situ ada ayat yang menarik. Nanti kalau seandainya nggak hati-hati tuh, yang baca akan bingung atau bertanya. Karena di situ ditulis bi'sal ismu, gitu ya. Bi'sal ismu, bi'sal ismul fusuk. Nah, tadi Emir nggak baca begitu tadi. Tadi bacanya gimana, Emir? Dia baca nggak bi'sal ismu, tapi dia baca bi'salismu. Ya, itu namanya ayat gorib. Maksudnya ngasih tahu yang belum tahu, mungkin perlu ngaji lagi. Berarti belum tamat nih belajar baca Qur'annya. Namanya ayat gorib, ya. Dia nakal, ya. Jadi yang harusnya bi'sal ismu dibaca bi'salismu, ya. Ayat gorib itu banyak, misalnya majreha, ya harusnya ya majroha, dibaca majreha, ya. Karena alifnya fathahnya dimiringin ke kasroh, imalah namanya. Nah itu pentingnya kita belajar ngaji supaya tahu bacanya. Termasuk kenapa di Indonesia bacanya diputus di ihdinas sirotol mustaqim. Nah, sementara para quro, ya para pembaca Quran menyatakan itu nggak boleh berhenti di ihdinas sirotol mustaqim. Karena dia belum berhenti di tanda ayat. Kalau habis nafas harusnya dilanjut ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta alaihim. Baru ngulang lagi. Nah, kalau di Indonesia kenapa baca? Karena kita Fathul Mu'in.
Kita Fathul Mu'in membolehkan, bahwa ulama fikih membolehkan berhenti di ihdinas siratal mustaqim karena ayatnya artinya udah tamam, udah sempurna. Itu contoh ya. Kaitannya apa dengan tema kita? Karena tema kita manusia terbaik. Ternyata salah satu karakter manusia terbaik khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Ternyata orang-orang yang terbaik itu diantaranya orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Wah, saya mah udah bisa Pak baca Quran. Pertama, kadang baca Qurannya belum benar. Nggak hafal teori nggak apa-apa, tapi tahu cara baca. Itu contoh ya. Dan nggak ada orang yang udah bisa berhenti baca Quran, nggak ada. Kayak saya, nggak boleh berhenti. Bahkan kalau nanti Ramadan hitungannya hubur-huburan kita khataman. Sehari sekali kita udah. Sekali khatam ya. Bukan bareng-bareng, sujud. Nah, itu mah nggak khataman namanya. Tapi nilai pahalanya boleh. Boleh. Buat sujud dapat kan ngumpul sama-sama dapat pahala baca Quran semuanya dapat. Tapi disebut khataman enggak. Kalau kita khataman sehari kita baca sampai malam sampai selesai. Ya. Terus tafsirnya juga kita baca, ya. Kenapa? Karena Quran khalidun wa atun mutajaddid. Quran itu abadi, kekal selamanya. Dan selalu update. Dan selalu up to date. Quran. Nah, selalu up to date, nggak perlu diupdate. Quran tuh begitu. Ya. Orang-orang yang ya, lupa kadang-kadang dengan Qurannya, hatinya nanti jadi beku, keras. Afalam yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian nggak baca Quran, nggak merenungin Quran, sehingga hati kita menjadi beku? Jadi ngukur hati kita, iman kita rada benar apa enggak sama Quran, waktu Quran dibaca kita gedek apa enggak, itu minimalnya. Ya kalau kepanjangan boleh, bukan karena nggak demen Quran. Oh ini imam kepanjangan, karena emang ada hadisnya. Imam lihat makmum kan maghrib, mampir ke pinggir jalan, mau numpang sholat doang. Imam baca Al-Baqarah. Lah kita ngudak mau pulang. Nah itu lain urusan. Ya. Gampang pokoknya. Zaman dulu orang dengar Quran nangis. Zaman dulu orang dengar Quran nangis. Kita doang yang dibacain Quran kesurupan. Ada yang ruqyah takut acara ruqyah. Oh, saya takut Pak di ruqyah. Pak, kalau ada acara ruqyah deketin. Lah, ustadznya baca Quran, deketin. Kalau Bapak takut ada setannya. Dia ruqyah, saya ngikut Kenapa? Dia baca Quran. Makin bersih hati kita. Kenapa Allah turunkan kepada kita Quran? Karena manusia bodoh. Cuma kita sok pinter. Manusia itu nggak sempurna nangkep kebenaran. Cuma kita sok pinter. Kayak ustadz pinter aja. Enggak, saya bodoh. Cuma kita dekat sama Quran. Contoh yang gampang. Lihat laut. Laut warnanya apa? Biru, toska. Kecuali ini Ancol ya, butek. Laut biru. Pernah nggak kita main di laut? Pernah. Serok airnya. Ada nggak warna birunya? Nggak ada. Kok kita bilang biru? Mata kita nggak sanggup nangkep kebenaran. Depan pantai, air depan kita lihat biru. Manusia nggak sanggup nangkep kebenaran. Lihat langit. Kita lihat warnanya apa? Putih. Lah langit putih. Yang naik Citylink tadi Bapak yang nyawa tadi Citylink. Ini karena pantun di Citylink bener. Saya ingat bener juga Citylink ya. Cuma saya biasa yang lain Pak murahan gitu ya. Rada degan dikit doang tapi ya. Nah, lihat laut warnanya putih. Naik pesawat, ada nggak warna putihnya? Enggak, kok kita lihat putih? Mata kita nggak sanggup nangkep kebenaran secara utuh. Kan gitu. Quran jelas mengatakan, ini jelas Quran gitu ya. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh dimuliakan anak Adam. Anak Adam siapa? Kita ya, manusia. Adam siapa? Nabi. Quran kan menyiratkan bahwa kita mulia. Kenapa? Kita anak cucu Nabi. Nabi Muhammad aslinya mana? Cirebon? Bukan. Mekah? Bukan. Ya. Maaf, manusia Nabi Adam ya. Nabi Adam aslinya mana? Sorga. Pak, kalau kita pulang kampung, misalnya bapak kita Cirebon, pulang kampungnya kemana? Cirebon.
Kakek moyang kita dari sorga, Pak. Kita pulang kampung ke sorga. Ngapain mampir neraka? Quran mengingatkan manusia mulia, anak cucu Nabi kita, Pak. Dan engkau kita dari surga. Kita pewaris sorga, pewaris bidadari. Jelas. Kita bikin teori, manusia seketurunan dengan monyet. Coba yang pintar Allah apa kita? Yang menghinakan diri kita yang percaya muncul teori evolusi Darwin, the origin of species. Kita percaya teori begituan. Allah udah muliakan kita sebagai anak cucu para nabi. Kita percaya kita masih keturunan kera. Saudaraan memonyet. Masih sepupuan mekunyuk. Berarti emang ada kedekatan sama gorila. Kan gitu. Nah, hadirin sekalian, itu contoh betapa manusia suka sekali menghinakan dirinya sendiri. Padahal manusia bodoh. Ini contoh ya. Anak 70 mah pinter-pinter. Ini yang sering nyerang anak 6 dulu ya. Lupa saya. Akut diserbu saya. Anak 70 ada nama angkatan ya? Ini skuadron. Zapatista. Dulu emang gitu. Terakhir pas meninggal yang angkatan 2000-an ya. Anak 6 yang meninggal. Ya. Nah, hadirin sekalian, kita pinter, tapi tetap aja bodoh. Contoh nih, ya. Indonesia kalau dibilang bodoh suka marah. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Heart attack artinya? Ayo. Ada yang ngomong serangan hati? Kagak bakal. Heart attack artinya serangan? Nah, tadi Bapak bilang hati. Jadi heart hati apa jantung? Jantung. Heart itu di sini, Pak. Berarti di sini apa? Jantung kan? Kita bilang hati, Pak. Hati saya deg-degan. Lah kapan hati memompa darah? Lah kita ngaku pinter, itu aja kita keliru. Kapan hati memompa darah? Yang berdebar tuh jantung. Karena dia memompa darah. Berdebar lebih kencang seperti genderang mau perang. Nah, yang senyum berarti baladewa. Nah, itu kan contoh betapa manusia pinter tapi bodoh. Contoh yang gampang ya, gampang. Ini kan contoh doang. 8 bagi 2 berapa? 4. Apa buktinya? Oke. Itu jok bapak-bapak. Emang kita dulu begitu. Kalau anak sekarang nggak masuk ya. Dia 8 dibagi 2 berapa? Ilmiah nih. 8 bagi 2 berapa? 4. Apa buktinya? Betul. 8 A dibagi B sama dengan C, maka C dikali B harus sama dengan A. Sepakat di sini. 8 bagi 2, 4, maka 4 kali 2 harus 8. Betul. Sepakat kita di situ? Oke, 8 bagi 0. Ketemu angkanya, saya kasih handphone saya. Tak terhingga pun nggak ketemu, Pak. 8 bagi 0 tak terhingga kali 0 nggak jadi 8. Kalau kita pakai rumus. Nggak ketemu rumusnya. Lah kita pakai contoh, kita ngaku pinter, ketemu rumus salah. Iya, 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 bagi 0, tak terhingga kali 0 nggak jadi 8. Pakai rumus keliru, tak terhingga. Iya kan? Berapa jawabannya? Nggak ketemu angkanya. Sampai botak sariawan nggak ketemu. Kenapa? Karena semua angka dibagi 0, jawabannya undefinitif. Undefinitif bukan jawaban, tapi kesimpulan. Kita nggak mampu mendefinisikannya. Bahasa keren, Pak. Bahasa Betawinya kagak tahu. Gua kagak tahu. Itu bahasa kitanya. Manusia ngaku pinter. Apa yang terjadi kemudian? Manusia yang terbaik, yang mulia, akhirnya jadi hina. Kenapa? Karena dia lebih ngedahuluin nafsunya. Yang tadi segala macam terbatas. Contohnya gampang. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan jangan kalian melupakan Allah. Allah kasih alasan. Kenapa jangan melupakan Allah? Karena kalau kita lupa sama Allah, kita bakal lupa sama diri kita sendiri. Contoh, ya kan? Kita merdeka dari penjajah. Buat apa? Buat jadi penjajah baru. Karena ada besok mau merdeka, saya bahas kemarin. Lah kan harusnya habis merdeka kita bahagia. Kan kagak.
pahlawan untuk ngebela bangsa. Harusnya ketika pemimpin-pemimpin kita mau jadi pahlawan, bela bangsa, Pak. Bukan bela keluarga. Lah, Nabi mencontohkan pemimpin dari kaya jadi miskin. Bukan nggak boleh pemimpin kaya. Tapi sekarang kita kita berebut jadi pejabat dari miskin jadi kaya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kok umatnya masih miskin juga? Kenapa? Disorientasi, lupa diri. Contoh, Allah suruh kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Karena kita lupa sama Allah, kita makan minum semaunya. Kolesterol, asam urat. Iya kan? Jantung, diabetes. Allah udah ngingetin tuh. Bapak-bapak kerja. Buat apa? Ngebahagiain keluarga. Kok pas kerja malah lupa sama keluarga? Iya kan? Ada yang selingkuh. Berapa banyak? Ya. Orang cerai pas kaya, Pak. Kalau pas miskin cerai mah logis ya. Iya dah, logis juga. Lah di pas kaya mah cerai, kenapa? Dia lupa diri, dia lupa sama tujuan hidupnya. Namanya disorientasi. Kita ngaku yakin sama Allah. Kalau yakin sama Allah kan cinta. Ada nggak orang ngaku cinta, WA nggak dibaca, SMS nggak disautin, ke rumahnya kita malas, mungkin nggak cinta begitu? Nggak mungkin, Pak. Terus jawab, maaf saya sibuk. Mungkin nggak kita ngomong ke orang yang kita cintai begitu? Nggak mungkin. Lah kita ngaku beriman, cinta sama Allah. Ke rumah Allah kita malas. Qurannya kita nggak baca, perintahnya kita nggak ikutin. Terus kita ngomong apa? Saya sibuk. Itu contoh ketika kita lupa sama Allah, akhirnya kita lupa diri. Orang yang lupa diri kan nggak tahu diri. Akhirnya apa? Nggak punya harga diri. Berapa banyak orang itu dimuliakan Allah, dihinakan karena korupsi, ketahuan selingkuh, iya kan? Sampai viral lagi selingkuhnya. Kenapa? Kan dia udah mulia, dia lupa diri. Itu yang kita ngeri. Makanya kenapa Allah turunkan kepada kita Quran? Supaya kita manusia yang anak cucu Nabi, manusia yang mulia, nggak jadi hina gara-gara kelakuan kita nggak benar. Nah, hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi, di Quran tadi, di ayat tadi disebutkan, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakan laki-laki perempuan. Tuh, diciptakan laki-laki perempuan. Islam ayat sederhana, tapi tafsirannya luar biasa. Hikmahnya nggak kehitung. Diciptakan laki-laki perempuan. Kalau Allah menyebutkan diciptakan laki-laki perempuan, menegaskan bahwa nanti akan ada orang-orang yang nggak ngaku laki, nggak ngaku perempuan. Di Barat sekarang lagi bingung ditanya jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Undefinitif. Jenis kelaminnya apa? Saya iya. Iya. Masih mending. Sekarang dia menyebut iya. Dia nggak bisa disebut binari, nggak bisa disebutkan, nggak bisa jadi aneh sendiri. Jadi jenis kelamin Anda apa? Ya, itu yang repot. Dia nggak berani tegas, Pak. Sekarang orang nggak berani tegas nyebut laki atau perempuan. Ganda pun enggak. Sekarang udah makin banyak. Itu di Barat. Pertanyaan saya, toilet cuma 2, Pak. Laki sama perempuan. Ente mau pipis di mana? Samping pohon. Itu kan contoh. Sekarang makin diciptakan laki-laki perempuan. Pertanyaannya, kenapa bencong nggak disebut, waria nggak disebut? Karena bencong sama waria bukan jenis kelamin, kelakuan. Diciptakan laki-laki perempuan itu Islam. Wah, itu hak asasi manusia, bukan, Pak. Kalau hak asasi manusia doang aman. Kenapa? Bencong nggak bisa homo nggak bisa ngelahirin, lesbi nggak bisa ngelahirin sesama pasangan. Iya kan? Gimana mau hamilnya laki? Harusnya ketika mereka begitu, Pak, punah, Pak. Kok nggak punah-punah? Nular. Nular, anak kita kena, tetangga kita kena. Kalau ente sendiri, soalnya di hutan boleh, urusan ente. Tapi ente kan nularin orang. Wah, ente menghina kelakuan. Bukan, sembuhin.
Di Islam jelas sembuhin, bisa. Bisa, orang barat aja banyak yang taubat. Malah salahnya kan nggak mau taubat, itu aja. Diciptakan laki-laki perempuan. Nggak usah ngomong feminisme, ini dalam Islam ya. Yang nggak setuju silahkan. Di Islam nggak butuh feminisme, Pak. Persamaan derajat laki perempuan, kenapa? Emang udah sama dari dulu. Lah, dari dulu emang dibedain. Dulu, Pak, perempuan, makanya kembali ke adat kita, nggak usah ngikutin agama Timur Tengah. Emang kita nggak tahu adat kita. Perempuan nggak boleh sekolah dulu. Lah, sejak kapan dulu perempuan boleh sekolah? Dan di Indonesia dulu pakai kasta. Cuma kita hobi banget ngadu agama sama budaya. Lah, budaya bukan ideologi. Jangan diadu sama agama, beda. Budaya mah bisa berubah. Contoh, orang pakai koteka. Ya apa ketemu presiden kotekanya masih dipakai? Berani nggak menteri kita ketemu menteri dari luar negeri pakai koteka? Ya enggak. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Namanya adat. Nah, hadirin sekalian, sering diadu akhirnya. Diciptakan laki-laki perempuan. Mana yang lebih mulia, laki dan perempuan? Bukan laki, bukan perempuannya. Laki perempuan derajatnya sama, tapi laki perempuan beda. Islam itu begitu. Apa buktinya? Kalau genteng bocor, yang naik suami apa istri? Tukang. Ya kalau lakinya naik, jatuh aja repot. Ya tukangnya rata-rata laki. Iya kan? Ya memang ada pembagian tugas, kuli. Jangan cewek. Ini emansipasi Pak Ustadz. Ya kan, perempuan jadi kuli. Bukan emansipasi namanya. Kita nggak punya pekerjaan yang layak. Buat perempuan jadi kuli. Ente tahu diri aja. Pengiriman TKW yang rata-rata, maaf ya, asisten rumah tangga. Mulia nggak dalam Islam? Kagak. Kenapa TKW? Bukan karena kita hebat. Kita nggak mampu nyediain lapangan kerja yang layak buat perempuan-perempuan kita. Orang ke luar negeri, perempuan dikirim sebagai tenaga ahli, bagus. Kita ahli tenaga. Iya kan? Nah itu yang akhirnya, di Islam sebetulnya nggak masalah perempuan mau karir apa bebas. Tapi dimuliakan. Dalam Islam bedanya apa? Perempuan dimuliakan. Diciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Padang yang pandai dagang, kan gitu. Jawa jagonya warung, Sunda sukanya daun-daunan. Gitu. Batak yang banyak taktik, Betawi yang betah di wilayah, tunggu warisan ibunya. Mana yang mulia? Ya bukan sukunya kan, lita'arofu, untuk berkenalan, sinergi. Inna akramakum, yang mulia di sisi Allah yang takwa, the best person manusia. Ketika manusia kembali kepada Allah, takwa, dia mulia. Ketika manusia lupa sama Allah, dia hina. Kaya nggak bahagia. Kenapa? Lupa sama Allah. Orang kaya nggak bahagia. Firaun kaya matinya kelelep. Korun kaya matinya longsor. Raja Namrud kaya matinya keselak nyamuk. 400 tahun sekaratul maut. Oh itu mah orang dulu Pak Ustadz. The King of Pop, Michael Jackson matinya kecanduan obat. Terlarang atau penenang. The King of Rock and Roll, Elvis meninggal dunia kecanduan obat. Penenang dan terlarang. The King of Greencore, Nirvana, Kurt Cobain. Berkali-kali coba bunuh diri. Kecanduan obat terlarang. The King of Black Metal, Pennywise, The Mayhem. Meninggal dunia kecanduan obat terlarang. Michael Jackson, The King of Pop. Whitney Houston, Robin Williams. Yang angkatan terakhir ya. Linkin Park, Chester Bennington. Lah, kaya nggak bahagia. Kalau orang miskin nggak bahagia, logis. Masuk akal, Pak. Nyamuk banyak, utang banyak, WC mampet, muka jelek, bagaimana? Lah orang kaya, Bapak nyari apa lagi, Pak? Kaya masih stres, nyari apa lagi? Kan berarti nggak tahu diri. Kaya nggak bahagia. Punya harta, menderita. Kenapa? Rumah dingin, ber-AC, panas kayak neraka. Nggak pada betah di rumah. Nggak ada yang betah di rumah anak-anaknya, turunannya. Ngeri kalau begini. Anak kita hobinya joget, dugem, ya dulu Blok M ya. Nongkrong di Mahakam, Barito, dulu. Anak sekarang. Ya kan anak 70 mainnya di situ. Anak Jakarta Barat kan di sawah dekat RCTI. Nah, hadirin sekalian, ya
Insomnia, muncul manusia yang susah tidur. Ya. Orang kaya susah tidur, kita agak repot. Kamar gede 5 kali 8, WC 5 kali 10. Samping rumah kolam renang, TV layar datar segede papan tulis, remote segede panci, tidur susah. Apa yang dicari? Nggak ada orang deket sama agama Pak yang susah tidur, nggak ada. Kalau tidur mulu masih ada dah. Masih ya kan? Makanya kalau orang dulu bilang, saya bilang, nih penyakit orang sekarang insomnia, suruh Jumatan. Jadi kita baru duduk udah pules. Udah komat masih di begini aja tuh. Iya kan? Iya kan? Bagus masih ada dalil. Selama kita tidurnya nggak ngangkat pantat, maksudnya duduk, ya pantat nggak keangkat, wudhu nggak batal. Tapi kalau udah sampai ngangkat, wudhu lagi Pak. Ya, jumhur batal tuh begitu. Apalagi yang udah nyender, walaupun duduk udah nyender nih, ya berarti tidurnya udah pules, ya wudhu lagi. Nah hadirin sekalian, kembali ke masalah tadi. Muncul orang-orang yang akhirnya disorientasi. Dia harusnya mulia, akhirnya celaka. Kenapa celaka? Karena dia lupa sama Allah. Istri cakep, suami ganteng, cerai. Istri imut, suami cute, tetap cerai. Istri sibuk ke salon, sekali ke salon 20 juta. Ya, facial. Facial apa? Faisal. Masker bangkuang, kedong-dong, rambutan, celele. Lah nggak apa-apa. Tapi maksudnya, itu udah cakep begitu masih ribut juga di rumah, nyari apa sih? Saya mau ceritakan, di rumah Rasul itu nggak ada kasur, Pak. Di selimut. Di rumah kita kasur mahal lagi. Saya pernah pengen ikut nonton pameran komputer nih di JCC, Jakarta Convention Center. Nah pas saya masuk ternyata salah. Saat itu belum mulai. Masuknya pameran furnitur, itu biasa di situ. Saya masuk ke situ, ya udah telanjur masuk ya kan. Saya udah telanjur masuk, ya udah saya muter-muter aja nyampe baru masuk udah ditawarin brosur. Pak, diskon nih kasurnya. Wah, iya kan. Diskon berapa? 50%. Murah dong. Jadi berapa ya sekarang? Ini aslinya 48, ini 50% 24 juta. Lah kasur 24 juta. Saya bilang saya di karpet musola pules, Mbak. Lah bukan nggak boleh, Bu. Bukan boleh. Kalau memang kita gitu, bukan nanya berapa kasur kita, tapi berapa yang kita infakkan. Kalau infak Bapak Ibu cukup silahkan. Tapi infak jarang, belinya mahal, mau ngapain? Infak dulu dijaga kan. Ya Pak, 2 rumah. Pak, jangan sampai kita pengen nyaman tidur di dunia, pakai kasur empuk, tapi kita nggak nyaman tidur di kuburan, diseksa malaikat. Ya kita mau, maaf ya, ntar kita mau dikubur, siapin dulu ranjangnya, saya wakafin dah seumur. Wakaf Quran kayak kita baca. Anak pesenin supaya rajin baca doa buat orang tua, rajin ngaji. Ya, bukan nggak boleh hiburan teknologi, mau dracin, Bu sekarang dracin pada drakor, Bu. Sekarang lagi rame dracin. Drama Cina. Ya, dia bangkit kembali begitu biasanya. Tapi jangan dipencet ya Bu kalau dracin ya, suka nggak ada terusannya biasanya itu. Mau dipencet hilang terusannya. Nah hadirin sekalian, bukan nggak boleh hiburan. Hiburan boleh aja. Tapi ingat ngaji, jangan sampai kita susah ntar di akhirat. Kenapa kita mesti ngaji, ngajarin anak kita ngaji? Ntar kita meninggal, mau di ngajiin apa dinyanyiin? Ayo. Ibu mau dinyanyiin lagu Korea pas mati kan kagak. Ini beneran Pak, bukan nggak boleh. Bapak silahkan anak kita hafal-hafal. Cuma kita mau tanya, ada nggak lagu-lagu tadi? Bukan nggak boleh sih, urusan Bapak boleh apa enggaknya kan? Perdebatan situ panjang. Lagu-lagu tadi, ketika kita meninggal dunia, ada nggak manfaatnya? Sedikit pun. Ajarin anak kita akhlak, sedekah, berbagi. Ntar anak soleh itu ngalihin pahala ke kita. Lah kalau dijoget mulu sama sound horek, ntar kita belah aja kuburannya repot kita. Ibaratnya gitu ya. Nah hadirin sekalian, kenapa tuh takwa? Karena takwa manusia yang terbaik. Yang kedua, kenapa tujuannya takwa? Karena takwa itu bekal terbaik. Supaya kita nggak salah jalan, disorientasi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal, bekal terbaik adalah takwa. Kita pernah
dengar cerita lagi ramai kemarin, orang mati di Rinjani. Nggak 1, 2 itu, udah banyak. Berapa yang hilang kemarin di Gunung Salak meninggal. Di Gunung Cikuray, Ciremai udah berapa banyak yang mati. Jadi pertanyaannya berarti nanjak gunung bahaya nggak nih? Bahaya. Kalau nanjak gunung bahaya, kok sih nggak mati-mati ya? Karena bisa nanjak gunung. Saya Rinjani 4 kali. Berarti saya hebat. Saya nggak hebat. Bapak Ibu mungkin ada yang menjadi mapala dulu kan. Pertanyaan saya, nanjak gunung bahaya nggak? Kagak. Yang bahaya kita nanjak gunung nggak ada persiapan. Nggak ngerti FOMO, ya mati kedinginan. Lah kita nanjak gunung sama teman yang udah ngerti. Barang-barang kita bawa lengkap. Paling banyak mati hipotermia. Kita bawa sleeping bag yang bagus. Nggak kuat bawa, kita sewa porter. Nggak kuat nyewa porter, teman kita aja. Lu ikut dah, lu bagian angkat. Lah, orang dulu begitu. Bu, perempuan kalau ngadain acara, yuk kita bikin acara ini, ongkosnya sekian, 2 juta, kita bagi berlima ya, masing-masing misalnya 400.000, kan begitu. Kalau laki mah kagak. Kita mau naik gunung nih, habis nih 3 juta, kita berenam. Ya udah, lu ada berapa? Gue cepet doang, ya udah nggak apa-apa cepet. Ntar gue yang bayar dah yang lain. Lu berapa? Iya kan begitu. Kalau laki-laki nih bikin acara patungan, ya semampu dia yang mampu. Ntar yang kaya banyak kan. Nah, cuman yang kere-kere bagian bawa barang, begitu dah. Lu yang bawa, aku yang bayar. Lu yang bawa, iya dah, nggak apa-apa ya enggak. Bagian beras. Maksudnya adalah dunia bahaya kalau bekal kita nggak jaga. Bekal kita habis, nekat nanjak, kelaparan di jalan. Ini bekal iman kita nggak tambah, bekal takwa nggak tambah. Jadi pejabat, maling. Jadi orang kaya, anaknya mukulin orang. Di Malaysia lagi rame tuh. Anak perempuan si Zahra itu dimasukin mesin cuci, dibully sama temennya sampai meninggal. Perempuan ABG sampai ngebully orang sampai mati sih. Ya Allah, ini udah kayak binatang begini. Lah kalau orang, maaf ya, orang dusun begitu logis lah. Emang mungkin nggak berpendidikan. Orang-orang kaya Pak, sekolah-sekolah kaya. Ini gimana? Yang kasus binus. Nah, kita nggak diajarin. Kita akhirnya kebinatangan kita muncul. Apa itu? Kita udah tinggi, kita udah hebat. Lu siapa? Kalau dalam Islam, dalam agama, justru ketika kita agama makin tinggi, dia makin takut untuk merasa sombong. Makanya orang-orang kalau belagu dari sisi agama, udah ketahuan dah. Berarti emang masih rendah. Nah, Rizkan, kita ngelihat laut. Banyak orang mati di laut. Kenapa banyak orang mati di laut? Anyut. Di pantai anyut. Pertanyaan kita, apakah laut itu membahayakan? Ya. Jawabannya gampang. Kalau laut emang membahayakan, kenapa orang barat sibuk ke Nusa Penida naik nyari ombak yang tinggi? Kenapa orang barat sibuk ke Lombok untuk surfing ke tengah ombak yang karena semakin tinggi ombak, semakin asik memainkan selancarnya. Laut bahaya nggak? Bahaya karena ibu nggak bisa berenang. Tempat cetek aja anyut. Ya kan jatuh, ibu-ibu di pinggir pantai jatuh gelagapan kena ombak. Nah, kan cetek. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya nggak bahaya kalau masalah kita ke laut nggak bisa berenang, main di tengah, ya mati. Ya sama. Hidup tuh sebetulnya nggak bahaya. Asal kita jaga bekal kita. Dan apa bekal terbaik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Dan bekal terbaik kita adalah takwa. Dan kenapa takwa? Karena takwa adalah pakaian terbaik. Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Apa pakaian takwa? Attitude. Orang-orang bertakwa attitude. Bob Sadino suka nggak suka, ya nggak perlu nunjukin kekayaannya, emang orang kaya sih. Iya, nggak kelihatan, nggak. Ya apa? Pandiri Facebook, iya, nggak perlu nunjukin bahwa dia kaya. Bukan nggak boleh memperlihatkan kekayaan, boleh-boleh aja. Tapi maksudnya adalah kalau dalam Islam itu yang lebih penting bagi kita bukan pakaian. Ini kan kalau ini kepantesan, Pak. Pemantasan, karena saya ceramah. Kalau saya pakai kaos bola, ntar Bapak protes. Iya, mau aduan. Ini nggak mau aduan.
Orang dulu bilangnya 2. Iya kan, pakaian takwa itu yang terbaik. Kita seringkali lupa dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki ini kan udah luar biasa. Di sisi Allah tuh syukurnya luar biasa. Cuma ketika kita lebih banyak mikirin tadi ya, aksesoris, penghormatan orang, jabatan, tabungan, kita lupa target utama kita, visi utama kita. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gampang. Orang sering ngomong sekarang saya dengerin begitu, hidup makin susah. Kalau kritikan bernegara, itu bebas. Karena kan Bapak punya referensi ya sendiri. Silakan mau kritik negara secara ekonomi silakan. Tapi kalau secara pribadi kita ngomong pribadi kita hidup makin susah. Bohong Bapak. Bohong Bapak ngomong hidup makin susah. Kecuali Bapak emang nggak punya kerjaan, kere dua fakir boleh ngomong gitu. Kalau enggak Pak, masih punya kerjaan enggak ada orang sekarang hidup makin susah. Kan Bapak ngerasain dulu nggak punya handphone. Nggak punya telepon kan Bapak yang ngalamin. Kok sekarang bilang makin susah? Dulu kita nggak punya telepon Pak, ngomongin orang susah. Tapi ketemu teman, ketemu aja tuh. Nyamperin teman bisa. Nggak punya motor kita, jalan kaki, kita naik angkot, nyampe ke rumah teman. Kok sekarang kagak? Dulu kita nelpon aja, mesti ke depan kecamatan. Karena ada telepon umum di situ. Koin. Kita ikat koinnya. Ya. Bukan saya. Saya kagak. Itu teman saya. Saya minjem. Iya kan dulu kita mau nelpon aja jauh Pak. Terus kita bilang hidup makin susah. Gampang. Bapak sekarang video call ke kampung, lihat saudara di kampung bisa. Dulu mana bisa. Dulu kalau Bapak bisa ngeliat orang di jauh begitu, Bapak diangkat dukun. Bisa lihat orang jarak jauh mukanya ada. Kapan Pak? Pertama kali muncul video call itu dipopulerin sama Krisdayanti dari Mekah. Kelihatan video call itu sejam 1,5 juta. Pertama kali video call saya ingat waktu itu rame-rame. Bukan pakai internet dulu. Video call dari Mekah Krisdayanti 1,5 juta. Mahal amat gitu. Itu lihat. Sekarang semuanya serba mudah. Dulu ngubungin saudara kita di kampung pakai Telegram. Telegram original Ibu ya. Bukan Telegram yang di HP. Ingat Telegram ngubunginnya Pak. Kita batasin singkat itu kata-kata. Kenapa? Kalau lebih mahal. BPK, SKT, SGR, PLG, BPK, SKT. Segera pulang, Bapak sakit. Udah gitu mulu beritanya. Iya, segera pulang, Ibu sakit. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mahal. Segera, karena sakit. Ada yang, sayang mahal, akhirnya pakai surat. Surat biasa nyampe seminggu. Pas surat nyampe, udah meninggal bapaknya. Terus kita bilang, hidup makin susah. Dari mana letak susahnya? Dulu berapa orang yang punya motor? Tapi sehat, Pak. Sekarang semuanya punya motor, sakit-sakitan mulu. Dulu sampai kita, maaf ya, anak 70 nggak kebeli. Dulu orang Jakarta Barat kagak kebeli, Pak. Coca-Cola, Sprite kita nggak kebeli dulu. Kalau sekarang sebagian nggak beli karena ideologis. Iya kan Palestina, kan gitu. Kalau dulu mah nggak kebeli Coca-Cola sama Sprite nggak kebeli, kita sarsaparilla. Sarsaparilla, limun, begitu, sama Orson, habis main bola, udah paling keren sedunia itu. Lah terus Bapak sekarang bilang hidup susah. Bapak, maaf ya, ke Swalayan, Alfamart, Indomaret, beli apa aja ada. Bapak sanggup beli sekali botol, 10 botol, lu nggak sanggup, kita ingat. Di supermarket paling keren dulu Gael. Lah sekarang Indomaret, Alfamart di mana-mana. Dulu Mall Pondok Indah yang awal tuh. Ya Allah, lantai cuma 2, itu paling keren sedunia. Blok M Plaza, Blok M Mall itu paling keren, nggak ada AC-nya, Pak. Aduh, itu Pak. Nah sekarang kita, ya Allah yang begitu-begitu. Dulu nonton bioskop di Senen sama Megaria, gitu doang. Rivoli, Eldorado, ada dulu dekat Monas. Itu udah paling keren. Terus kita bilang hidup makin susah. Hidup makin gampang. Kitanya yang lupa diri, nggak tahu diri. Dulu makan nasi kita sama sambal, sama kecap, sama garam, udah enak. Bikinin telur dadar pas saking miskinnya 1 potong 4. Miring belanya berantem. Lah gedean lu. Berantem abang kita cuma urusan telur dadar. Sekarang Indomie anak kita beli telurnya sampai 3 dibikin. Cuek-cuek aja. Hidup makin gampang sebetulnya. Cuma kita lupa bersyukurnya. Makanya dulu saya
baca Jenderal Hugeng tuh, saya bilang emang pejabat begitu, ya nggak bilang dia bagus paling hebat, enggak, tapi emang akhlak begitu yang dicontohkan sama orang-orang yang terbaik. Apa itu? Bukan soal sederhananya, jujur. Karena orang-orang yang sederhana, ya bukan, kalau untuk kepentingan masih boleh. Sederhana bukan berarti kere ya Pak, bukan Pak. Sederhana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau buat kerja, laptop, Bapak pejabat, karyawan cari yang speknya bagus. Beli yang 2 juta mati mulu, ya kan? Lah kalau buat konten, Bapak, Ibu emang konten kreator, ya beli handphone yang rada cakepan gitu kan. iPhone ke 100 sampai berapa gitu ya. Terserah deh. Tapi buat yang nggak penting-penting ya, jangan berlebihan. Nah hadirin sekalian, karena pakaian takwa itu yang terbaik. Manusia terbaik adalah manusia yang bertakwa. Manusia terbaik, baju yang terbaik, bekal terbaik takwa. Gimana supaya kita jadi manusia yang terbaik? Yang pertama, yang utama, satu-satunya, yakin sama Allah waktu ini. Yakin sama Allah. Itu udah sama-sama. Ayatnya yang mana Pak Ustadz? Ayatnya yang biasa kita baca waktu Jumatan. Kenapa tuh ayat jadi ayat bukan gacoan ya, emang sunnahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Itu global, keren udah selesai itu hidup kita. Hai orang-orang beriman, suruh yakin Allah, bertakwa dengan sebenar takwa, yang mati selaku muslim. Startnya bagus, happy ending kan gitu. Kan kita pengen happy ending, apa itu? Mati sebagai muslim. Kalau bisa lagi sholat aja Pak. Biar kata mobil kita mewah, yang penting kalau bisa saya mati lagi sholat aja deh. Subuh dah di masjid nggak apa-apa. Lagi doa deh, lagi ngaji mati. Kira-kira logika kita ya. Perasaan kita kalau kita lagi sholat mati, kira-kira surga apa neraka? Masalah hati masing-masing. Mati ya, lagi sholat mati, kira-kira surga apa neraka? Surga insya Allah. Nah kita mati lagi joget. Ya tinggal tebak-tebakan Bapak. Ini niatnya ikhlas ya, niat ikhlas. Bukan niat apa juga, coba diumumin. Bukannya nggak boleh, ini mengingatkan kita. Karena ya kan mohon maaf ya, kan Bapak tua-tua gitu ya. Ya kan umur kita nggak tahu. Tapi kalau secara runut angka kan ya Bapak udah deketan, lebih dekat. Ya kalau mati nggak sampai tahu ya, kita nggak tahu. Ya bukan apa-apa sih, kita mengingatkan diri kita gitu ya. Coba diumumin di masjid. Di masjid doa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia saudara kita RT 2 pada malam tahun baru bakar petasan keselak mati. Itu ngumuminnya juga kita malu gitu, malu. Ini si bapak ini meninggal, dia lagi ngaji, ya Allah. Bukan pengen didengar orang, bukan, kita pengen lagi ngaji. Nah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, yakin sorga ada. Nah, ini meluruskan lagi visi kehidupan kita. Kalau kita jadi apapun, entah pemimpin, apa duafa, punya dashcam apa enggak, punya mobil apa motor, terserah. Yakin sorga ada. Yakin Allah ada. Yakin neraka ada. Yakin Allah ada sebelum alam semesta ada. Allah ada sebelum kita ada. Allah ada sebelum kata ada. Dan Allah masih tetap akan ada walaupun kata ada udah nggak ada. Dengan demikian kita yakin surga benar, neraka benar adanya. Kita nggak main-main di situ. Karena yang sering kita lupa adalah kematian itu ada dan nyata. Cuma kita nggak sia-sia dari sekarang juga. Jaga kesehatan biar umur kita ntar panjang, betul. Tapi jaga diri dari dosa karena nanti kita mati. Kan itu lebih pasti. Umur panjang belum tentu. Nabung Pak, jangan duit habis, ntar tua nggak punya duit, miskin kere. Jadi habis-habisin duit. Bagus, cakep. Tapi kan belum pasti. Yang udah pasti mati. Itu disiapin. Bukan nggak boleh nyiapin dunia, boleh banget. Nabung, beli rumah, boleh banget, cakep. Tapi kan itu belum nyata. Nggak tahu Bapak matinya kapan. Nah, yang belum tahu matinya kapan kita siapin, yang udah tahu pasti mati. Masih lama, oke Bapak benar masih lama. Tapi yakin Pak, masih lama itu bener-beneran lama.
Kan kemarin Bapak masih SMA, Pak. Iya. Baru kemarin kita masih SMA, baru kemarin kita nikah. Baru kemarin kayaknya kita punya anak. Gitu ya. Kalau nggak ngaca muka kita jelek, kita akan merasa muda terus, Pak. Benar, Pak? Kita sadar diri kan pas ngaca, oh iya saya tua ya. Gitu. Ya kalau enggak, masih ada yang suka lari, naik sepeda, masih ada yang ganteng dan gagah, ya kan? Kalau kita nggak ngaca, lihat muka, oh iya, sadar diri juga gitu ya. Nah, hadirin sekalian, yakin visi kehidupan manusia. Orang bilang orang yang hebat adalah orang yang punya visi yang spektakuler dan dahsyat. Pertanyaan saya, ada nggak yang lebih hebat dari surga dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu yang pasti. Nah, itu visi kita. Jadi Umar bin Khattab tuh kayaknya miliaran ya. Zaman dulu kan udah luar biasa. Tapi ketika jadi pemimpin, harta dia terkesan habis. Ngumpullah sahabat-sahabat yang ngumpul. Gaji khalifah kita naikin bagaimana? Oke, setuju. Sayyidina Utsman setuju, Sayyidina Ali setuju. Oke. Naikin gaji khalifah. Selesai mereka ngomong, siapa yang mau ngomong ke khalifah? Tiba ngomong, yang ngomong ke Umar siapa? Siapa yang berani? Oke, suruh anaknya aja, Hafsah. Kalau Hafsah yang ngomong, mana mungkin dia marah. Lagi Hafsah kan Ummul Mukminin, ya enggak? Udah Hafsah suruh ngomong. Datang Hafsah, ya ayah, wahai khalifah. Ada apa anakku? Telah datang kepadaku kabar bahwa sahabat menginginkan gaji khalifah dinaikin. Nah, kita senang. Pejabat gaji naik, alhamdulillah, ya enggak? Umar nanya, yang ngomong siapa begitu? Enggak, yang ngomong siapa? Kita begitu, ya salah kayaknya. Yang ngomong siapa? Panggil, saya hukum. Saya hukum. Kata Hafsah, apa urusannya ayah marah? Sahabat niatnya baik. Baik yang mana? Kata khalifah. Yang mana yang baiknya? Kata Hafsah, khalifah hidupnya kekurangan. Bahkan beli baju tuh bagian nggak cukup. Akhirnya bagiannya anaknya Abdullah bin Umar diambil, digabung sama dia. Biar cukup karena badannya besar. Khalifah ngutang, masa khalifah ngutang sih? Kata Umar, oke. Engkau istri Rasul? Iya. Sekarang ayah tanya kepada engkau, bagaimana kasur Rasul? Wahai ayah, di rumah kami nggak ada kasur ayah. Engkau bilang hidupku menderita. Di rumah pemimpin umat nggak ada kasur, tapi rumah tangganya paling bahagia sedunia. Lah kita kasur banyak. Masih ribut aja, kita nyari apaan sih, Pak? Lah hidup kita udah tenang, Pak. Kasur ada. Air nyala, kecuali Bapak airnya mati nih. Oh, udah puyeng dah. Bahkan punya AC. Nah sekarang saya bingung kita nyari apa lagi? Iya kan? Makanya ibu-ibu jangan kalau sosmedan sama temen, buat yang seneng-seneng arisan. Ya ngobrolin film nggak apa-apa. Tapi kalau ngegosipin artis mah jangan, Bu. Jangan ikut-ikutan. Itu enak banget. Ayatnya kan Al-Hujurat begitu. Sebelum takwa adalah ghibah. Karena kita disorientasi, kita sibuk mikirin orang lain. Kehidupan orang lain. Kritik politik boleh. Tapi udah jangan masuk ke ghibah. Kenapa? Kalau udah masuk ke ghibah itu harta kita kayak makan bangke saudara. Karena asik kan? Tahu habis dan habis begitu. Nah, Umar bin Khattab nanya, bagaimana perabotan Rasul? Di rumah kami nggak ada meja ya. Pemimpin umat nggak ada meja. Nggak. Bagaimana makanan kalian? Ya, kami nggak pernah makan roti yang empuk seumur hidup. Beli itu nggak pernah. Dikasih mungkin. Ya, nggak pernah makan roti yang empuk. Pemimpin umat, bukan nggak boleh. Cuma maksudnya Rasul mencontohkan. Apa kata Umar? Aku, Abu Bakar dan Rasulullah sebagaimana seorang sekelompok teman yang sedang berjalan menuju satu tujuan. Mereka sudah sampai ke tujuannya. Tinggal aku. Lalu dengan cara apa aku bisa menyusul mereka kecuali melewati jalan yang sama? Lah bukan nggak boleh jadi pejabat, boleh. Tapi kalau Bapak lupa diri, ini tujuan jadi pejabat apa? Harta nggak dibawa mati, benar. Kecuali kita sedekahin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak nyeret kita, semua harta dihisab. Bin aina tasabah wa fima anfaqo. Dapat dari mana tuh duit? Dapat dari mana tuh duit? Dipakai buat apaan? Visi, yakin Allah ada, itu yang utama.
yakin surga ada, yakin neraka benar adanya. Visi kehidupan kita pengen kembali ke surganya Allah. Makanya orang meninggal disebut itu dengan indah, dengan bahasa yang romantis. Innalillahi, sesungguhnya kalian semua punya Allah. Wa inna ilahi, dan akan kembali pulang ke Allah. Mana romantisnya, Pak? Itu ternyata kata-kata itu sekarang di kalangan ABG itu terkenal. Aku ingin pulang kepadamu karena engkau adalah rumahku. Kalau ngomong begitu, itu ngomong soal kekasih dengan kekasihnya. Ketika Allah nyuruh kita mengingat bahwa tujuan kita Allah, jalan pulang kita Allah, sungguhnya kita milik Allah, kita kesayangannya Allah. Dan cuma ke Allah kita bakal kembali. Itu luar biasa Allah ngasih tahu kita. Ibarat tanda kutip gitu ya. Allah ini kekasih yang posesif banget sama yayangnya. Allah posesif banget, jangan sampai ke neraka ya, jangan sampai nih. Ya, jangan sampai maksiat ya. Allah posesif banget, kenapa? Karena kita dianggap kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam. Cuma kan kita selalu salah sangka, ini agama gini-gini amat, agama gini-gini amat. Ya maunya gini sama gitu bedanya apa? Ya maksiat gitu-gitu amat, maksiat gitu-gitu amat. Nah, ada orang bangga sama maksiat. Nih kita bahas maksiatnya. Bangga sama maksiat, biasa dugem. Hamil di luar nikah. Terus merasa dikorbanin. Merasa terkorban. Ini agak aneh. Ibu bangga biasa maksiat, atau hamil di luar nikah. Terus merasa menderita. Nah kan lu nyari. Bagaimana coba? Ini menjelaskan bahwa sesenang-senangnya kita maksiat, kalau udah kena, nyesel. Ya kan belum kena aja ya. Ya ntar semuanya pasti kena. Kapan? Pas kita mati. Ya kan? Nah hadirin sekalian, yakin Allah ada, yakin surga ada. Dan itu adalah tempat kita nanti kembali. Ya kan? Maksud saya mikiran mati dulu, bukan mikiran mati. Menyiapkan. Emang saya nggak boleh senang-senang? Boleh. Tapi apakah senang-senang harus melupakan kita dari Allah? Emang kita nggak boleh naik gunung? Boleh. Emang ibu nggak boleh jalan-jalan ke Swiss? Boleh. Apalagi ngajak saya, lebih boleh lagi. Kan cuma dibilang, lagi ke Swiss jangan lupa sholat. Coba tanya cucunya di rumah, jaga sholat nggak? Kan gitu doang. Iya kan? Jangan makan yang haram di sono. Iya kan? Kan gitu. Jangan maksiat. Kan gitu doang. Apa susahnya? Emang nggak boleh kita jalan-jalan ke mall? Boleh. Yang larang siapa? Jangan makan babi. Karena sekarang banyak muslim, bapaknya sholat, ibunya sholat, kakeknya haji, neneknya hajat. Anaknya makan babi santai-santai aja. Sekarang artis ngomong makan babi santai aja tuh, muslim padahal. Udah gampang begitu. Jadi konten malah bangga. Nah itu ngeri. Yang ngeri adalah mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang Allah tutup dosanya di malam hari, dia terang omongin di siang hari. Maksudnya Allah udah tutup di dosa kita nggak ketahuan. Kita obrolin. Lu lihat si artis yang enggak. Pernah sama gue dulu begitu. Ini yang begitu-begitu. Kita bangga sama maksiat. Nah, hadirin sekalian, yakin surga nggak ada, yakin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cacing nggak punya tangan, nggak punya kaki hidup. Ular nggak punya tangan, nggak punya kaki, makan tiap hari. Ayam nggak ada kantornya, bangun pagi-pagi, nggak kalah sama ayam. Ini maksudnya ya rezeki tinggal cari, ya enggak? Tinggal bahasa gampang anak sekarang yang gue nggak ada kerjaan, nggak punya duit, tapi yang gue punya SIM, gue punya KTP. Dapat daftar Shopee Delivery, ya enggak? Asal serius narik malam cukup buat makan. Ibarat kata begitu. Tapi kok kita kesannya terpaksa ngambil yang haram, terpaksa korupsi, nyatut, ngentit, rebutan waris. Apa sih yang kita uber? Kita makan sepiring juga kadang nggak habis, nambah nggak tembus 2 piring. Apalagi yang kita uber, ya kan? Kalau pakai sambal 2 piring tembus dah. Sambal terong digoreng aja ya, jangan dicampur sambal karena sambalnya bisa. Kalau bahasa orang Lombok plecing. Wah itu gitu doang tuh mau pete udah selesai. Tapi kan murah. Terus yang bikin kita berebut harta dengan cara haram apa nih? Gitu ya. Ada waktu di Pondok Indah Pak, waktu itu saya dicegat sama waktu itu orang tua. Pas lagi itu. Kan berapa kali Pondok Indah, satunya saya dicegat orang tua, dia ngomong, "Pak Ustadz saya mau ngobrol." Minta doa Pak Ustadz. Kenapa? Doa gimana Pak? Alhamdulillah anak saya udah lulus S3 dari Jepang. Wah berkah Pak. Berkah apa ini Pak Ustadz? Terus gimana?
Anak saya S3 dari Jepang minta doanya Pak Ustadz. Dia sampai Jakarta nggak mau sholat. Kalau nggak mau sholat dinasihatin masih oke lah, masih dengar. Ngelawan. Nggak usah ngajarin saya Pak. Pinteran saya sama Bapak. Iya. Mobil 2317 sama yang di depannya bisa dipindahin dari mau keluar. 2317. Sama yang di depannya saya lupa. Yang depan rumah. Dimundurin aja sebentar. Ada mau keluar kalau mau. Makasih Pak Ustadz. Ya. Kalau yang hafal enak ya. Kalau saya nggak hafal bingung mobil siapa ya gitu. Iya kan kalau di Bogor gitu Pak. Toto masuk Jakarta udah mau masuk baru sadar ganjil genap. Balik lagi Pak. Dia nyari mobil. 1053. Ibu ada kan 1053. Yang merasa bawa mobil ya Bu ya, yang motor mah diem aja. Nggak usah pura-pura sibuk. Iya. Baik hadirin sekalian, saya lupa saya ngobrol apa ya. 8/2. Nah hadirin sekalian, rezeki dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mau ngasih contoh, cuma takut kepanjangan waktunya. Oh S3 Jepang. Oh, iya. Saya lebih pintar dari Bapak. Iya, jawabnya gimana Pak Ustadz? Nggak usah jawab, tuh hatinya berat. Doain aja. Kalau ketemu saya habis, saya bilang. Saya pintar, S3 dari Jepang. Orang Jepang berebut masuk Islam. Lalu baru ke Jepang 3 tahun nyolot. Pak, Bu, kita seringkali minder sama agama kita. Di Jepang nggak sholat, nggak ngaji kaya. Di Korea nggak sholat, nggak ngaji kaya. Kita sholat, ngaji nggak kaya-kaya. Mau ngapain? Bapak, Ibu berapa tahun di Korea? Orang Korea nggak kenal agama Islam, Pak. Kalau kenal dia berebut. Nggak percaya. Itu banyak orang Korea sekarang masuk Islam. Yang pintar-pintar, yang tinggi-tinggi, yang glowing-glowing pada masuk Islam. Ngapain yang burik-burik murtad? Lu siapa? Makanya ada orang ngaku hafal Quran murtad. Ya saya bilang terserah. Emang di siapa nggak penting, gak usah ramein. Bodoh amat. Pas saya ketemu Profesor Yasirli, Yasiri, ketua MUI Korea, bahasa kita MUI ya, atau ketua Federasi Muslim Korea, Profesor Salahuddin, orang Korea asli. Nama aslinya saya lupa dah. Pokoknya susah dah nyebutinnya. Lah dia nyari Islam sendiri Pak, nggak didakwahin sama kita. Nyari sendiri. Saya waktu itu jadwal bareng Ayanamun. Wah yang seleb terkenal terkenal gitu medsos ya. Waktu itu sebareng dia nggak bisa karena masih kuliah Ayanamun. Diganti sama Ayanaon, masih saudara. Ayanamun. Maksudnya apa? Bu, dia nyari Islam sendiri. Itu orang Korea masuk Islam sendiri, nyari sendiri, dia belajar sendiri. Dan itu yang menarik, waktu di Busan belum ada masjid, dia sholatnya ke Seoul. Itu jaraknya, kalau saya nggak salah ya, itu hampir dari sini ke Solo. Dia mau Jumatan, ya kan di sana keretanya beneran kereta cepat. Jadi dari Solo ke Jakarta 2 jam, 2,5 jam. Dia dari Solo ke dia Jumatan, mau Jumatan, Pak. Itu dari Solo ke Jakarta. Kita ngomong, orang Korea nggak sholat ngaji. Lu yang nggak sholat nggak ngaji. Sekarang artis-artis pada berebut ngaji. Yang ganteng-ganteng ngaji, yang cakep-cakep ngaji. Makanya kita yang jelek tahu diri. Beneran. Ini mengingetin diri sendiri doang ya Bu ya. Nah hadirin sekalian, maksudnya adalah yakin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak usah khawatir soal segala macam. Kita kalah sama artis yang hijrah. Kalau artis hijrah, yang sekarang kita nggak kenal. Ibu bapak dulu angkatannya seleb yang terkenal Terry Putri ya. Lah Terry Putri ketika dia hijrah, dia ngelepas di Trans TV itu acara TV itu seminggu 5 kali. Zaman dulu ya, seminggu sekali acara olahraga dia bawain. Satu episode itu 25 sampai 50 juta. Katakan yang ngambil yang kecilnya dah, saudara ya enggak. 25 kali 5 udah 125 seminggu, sebulan. Itu baru satu acara.
500 juta dilepas. Terus saya malu, dia 500 juta. Buat ngelepas, ya waktu ngisi bareng dia kan. Saya saking beningnya saya nggak berani lihat tuh. Wah, fitnah dunia ya enggak. Lagi ngelihat di foto, wah Ustaz ngeliatin cewek kan gitu. Yang apa? Yang menarik itu mereka tuh ketika lagi tobat, maksudnya hijrah, mereka ngelepas dunia gampang. Lah kita nggak ada yang kita lepas apa aja. Masih malas-malas juga. Yakin sorga ada, yakin Allah ada, yakin rezeki dari Allah. Terakhir yakin pertolongan Allah menembus batas logika kita. Ketika Nabi Musa dikejar Firaun, dia lari ke laut. Kapal laut udah ada belum? Belum. Jembatan udah dibikin belum? Belum. GTP udah ada? Belum. Ngapain ke laut? Orang komentar Nabi sih Nabi, tapi bego. Kita mau dibunuh dia lari ke laut. Kalau kelep gimana? Tapi enggak. Nabi Musa itu ini zahibul arabi, aku jalan menyuruhku. Kalau Allah bilang haram, haram. Allah bilang halal, halal. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Nabi Musa lari ke laut. Laut Allah belah. Nah kita sekarang masuk pada satu masa nggak percaya sama pertolongan Allah. Jadi semuanya kita tabrak. Takut banget kita mati miskin. Takut banget. Takut banget kita nggak ada yang muliain. Takut banget kita dihina orang. Semalam baru saya dapat WA, Pak Ustadz. Nih ribut sama ponakannya. Lah ponakannya masih SMA berantem sama pamannya. Tonjok-tonjokan. Saya cuma jawab ke pamannya. Bapak pindah dulu di situ. Udah Bapak pindah dulu Pak. Baru kita ngobrol. Bapak pindah dulu di situ. Pindah. Itu berantem sama anak muda aja udah nggak pantas. Anak muda berantem orang tua nggak pantas. Saudara lagi. Sekarang saya Pak kalau seandainya di jalan dia ngasih tahu udah kita sabar aja. Selama nggak ngerugiin dunia akhirat nggak berat cuma waktu doang biarin kita ramein makin lama. Jadi panjang cerita. Nah kita sekarang mah di Indonesia muncul orang pelit. Apa itu? Ngasih jalan nggak dikasih. Kita minta jalan aja nggak dikasih. Minta jalan, bukan jalan dia juga. Lah bukan jalan bapak, bagi kayak dikit. Kecuali jalan punya bapak. Lah minta jalan. Ya kasih aja Pak. Nanti ketika kita minta jalan, kita juga dikasih. Akhirnya ribut. Wah, senggol-senggolannya capek dong gitu. Nah, sekarang itu yang saya sampaikan. Jadi manusia terbaik. Yang yakin sama Allah, makanya takwa. Orientasi kita jaga. Bukan cuma waktu tua. Dari muda kita tahu kemana kita mengejar hidup kita. Kemana kita akan melangkah dan kembali ke jalan pulang. Itu saja. Kalau syukur matahari, sabar bulannya. Kalau iman disanubari surga balasannya. Kalau hidup perahu, mati kan dermaganya. Kalau Allah yang kita tuju, insya Allah kita bahagia. Mohon maaf atas tutur yang tidak teratur dan kata yang terbata-bata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.